Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Rizky Pratama, NIM 1904295, dengan mata kuliah Statistika Sosial. Di pertemuan 7 Statistika Sosial, saya akan membahas yang pertama uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji multikolineritas, dan yang kelima uji autokorelasi. Uji normalitas. Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Imam Ghazali 2011-29. Data yang berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Cara penyelesaian ini terbagi, yaitu yang A, chi-square. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penyembelahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji square ini sering digunakan peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumusnya yang di samping dengan keterangan X2 sama dengan nilai X2, OI nilai observasi, EI nilai expected atau harapan, dan N banyak angka pada data. Komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang diuji normalitasnya sebagai berikut yang digambar samping dengan keterangan XI batas tidak nyata interval kelas, Z transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, P luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasarkan tabel normal, OI nilai observasi, dan EI nilai harapan. Yang B, Kolmogorov-Smirnov. Uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan asumsikan normal. Jadi sebenarnya uji ini adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Rumusnya yang di bawah. Dengan XI angka pada data, Z transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, FT peluang kumulatif normal, dan Fs peluang kumulatif empiris. Selanjutnya, Lil Force. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Lil Force digunakan untuk data tunggal, bukan data kelompok. Uji normalitas data dengan Lil Force hampir sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hanya saja pada uji Lil Force digunakan tabel Lil Force. Rumusnya yang di bawah dengan keterangan XI angka pada data, Z transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx peluang kumulatif normal, Sx peluang kumulatif empiris, dan X bar itu adalah rata-rata. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas adalah untuk mengetahui ada tidak hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa digunakan. Jenis-jenisnya yang pertama, scatter plot berfungsi menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik dan menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Yang kedua, analisis grafik residual digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi dengan nilai residu melalui grafik. Yang ketiga, metode estimasi kurva. Hubungan antara dua variabel ini terdiri dari berbagai pola hubungan. Ada yang linear orde 1, kuadrat orde 2, ataupun kuadrat orde Kn. Untuk melihat hubungan antara variabel yang diuji mengikuti model yang dekat dengan hasil dari data yang dipakai atau yang akan diujikan. Kecenderungan dari model data tersebut akan menunjukkan bentuk hubungan dari model yang dipakai. Perbandingan eta dan R kuadrat.
Eta merupakan koefisien asosiasi nonlinear. Hubungan linear eta sama dengan koefisien korelasi atau R. Pearson. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Metode ini caranya ada 3. Uji Gleicher adalah uji statistik yang lazim digunakan. Menurut Gujarty dan Ghazali, uji Gleicher mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Selanjutnya, uji Park merupakan salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas pada variabel di dalam penelitian dengan meregresikan nilai logaritma natural dan dari residual kuadrat. Tujuan dilakukan uji ini adalah untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas pada error. Uji Spearman merupakan metode korelasi yang dikemukakan oleh Spearman pada tahun 1904. Metode ini diperlukan untuk mengukur kerata hubungan antara dua variabel. Kedua variabel itu tidak harus mengikuti distribusi normal dan kondisi variabel tidak diketahui sama. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji ini adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Rumusnya yang di bawah dengan keterangan VIF, variance inflasi faktor, R kuadrat I, koefisien determinasi antara XI dengan variabel bebas lainnya pada persamaan model dugaan dengan J, 1, 2, dan seterusnya. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model. Beberapa penelitian menggunakan nilai variance inflation factor yang dihasilkan dari program statistika produk atau service solution. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF lebih dari 10. Menurut Salwoko dan Zainuddin, VIF merupakan cara mendeteksi multikolinearitas dengan melihat sejauh mana sebuah variabel penjelas atau variabel lainnya di dalam persamaan regresi. Semakin tinggi VIF suatu variabel tertentu, maka semakin tinggi variabel koefisien estimasi pada variabel tersebut, sehingga semakin berat dampak multikolinearitas yang ditimbulkan. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji ini adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Metode ini ada 4, yaitu uji Darby-Watson. Uji ini adalah tes yang digunakan untuk mendeteksi korelasi pada nilai residual atau prediksi error dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Dengan rumus di bawah. Uji Bruce-Godfrey. Metode ini untuk uji signifikan Lindau effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut. Ini rumus di samping dengan dimana N sama dengan jumlah individu, T jumlah periode waktu, E kecil, residual metode common effect. Dengan hipotesis yang digunakan adalah H0 common effect model dan H1 random effect model. Yang terakhir, The Engel-R-Test. Model autoregressive conditional heteroscedastic atau ARCH digunakan untuk mengatasi error yang tidak konstan dalam data runtun waktu. Model ini diperkenalkan pertama kali oleh Engel pada tahun 1982. Varians ini sangat dipengaruhi oleh error di periode sebelumnya. Bentuk umum dari model ARCH ini adalah yang di bawah sama dengan O kuadrat T sama dengan alpha 0 tambah alpha 1 epsilon T kurang 1. Epsilon T sama dengan
alfa T xt, di mana alfa besar 0, alfa 1 besar dari 0, dengan asumsi OT dan epsilon T saling bebas. Itu saja video dari pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.